Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan sehat, selalu dalam keadaan baik-baik saja, dan di dalam suasana yang sampai sekarang masih pandemi ini tetap bisa menjaga kesehatan, menjaga keadaan lingkungan, sehingga ya tetap bisa survive di keadaan yang seperti sekarang. Oke, kemarin kita baru saja ganti knalpot yang menurut gue aneh, ya kan? Kita akan mengganti knalpot, yaitu knalpot serigala ya teman-teman ya. Nih di sini ya. Nah, kita kemarin ganti knalpot ini. Ini Yamaha R15 versi 3. Nah, kita kemarin udah ganti knalpot Yamaha R15 versi 3 ini menggunakan knalpot ini. Ini knalpot dari, nggak ada mereknya sih. Cuma ini knalpot yang sering dipakai di mobil-mobil angkutan barang, khususnya biasanya truk atau mobil bak atau bus juga biasanya pakai ini. Ini biasanya disebut dengan knalpot serigala karena suaranya kayak serigala gitu. Jadi ketika dipakai tuh mirip suara raungan serigala. Nah, dan ketika saya pakai di knalpot ini di motor, ya suaranya nggak bisa seperti itu, cuma kencengnya minta ampun. Ya akhirnya mau nggak mau baru sehari gue kapok dah. Ini mau saya lepas lagi. Oke, kita mau lepas lagi dan kita ganti knalpot yang ini maksudnya. Dan knalpotnya ini. Nah, jadi ini tuh kemarin sebenarnya knalpot ini udah knalpot lama banget, cuma belum pernah dipakai. Ini knalpot yang dulunya saya mau pasang di Vario, cuma di Vario saya sampai sekarang nggak dapetin leherannya. Jadi kita nggak punya leheran untuk si Vario, untuk inlet 50. Jadi akhirnya numpuk di gudang, dan tadi waktu iseng-iseng lagi beres-beres ketemu kan, dan karena pas aja nih knalpot terlalu bising, ya mungkin knalpot ini dipakai, ya nanti bisa dipakai lah, cuma nggak setiap hari bisa dipakai. Toh juga mudah juga kan, ininya apa, nyopotnya juga mudah, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya mau nyopot-nyopot lagi. Nah, nanti kita akan ganti knalpot ini. Ini knalpot DOS muffler, DOS muffler. Ini dikasih tulisan kayak aksara Jawa kayak gini nih. Ini menunjukkan bahwa ini yang bikin orang Jawa ini. Oke lah, kita pasang ini. Hasilnya seperti apa? Ya kayaknya udah banyak banget ya knalpot yang kita gonta-ganti ya di Yamaha 15 ini. Ya nggak apa-apa, emang tujuannya kayak gitu. Oke, langsung aja kita pasang. Oke teman-teman, jadi sambil kita masang ya. Jadi untuk knalpot serigala ini kita akan lepas. Jadi kenapa saya lepas, karena memang suaranya itu kenceng banget. Jadi nggak cocok ya, istilahnya nggak cocok kalau untuk harian. Karena kalau untuk harian kan pastinya motor kita pakai setiap hari, kemudian lingkungan samping kanan kiri rumah kan pasti juga akhirnya ya walaupun gimana ya, kadang kan ada yang risih gitu karena suaranya terlalu kenceng gitu. Jadi ya baru sehari saya pakai knalpot serigalanya, saya copot. Ya nanti mungkin kita bisa pakai ya kalau misalnya memang dibutuhin, misalnya kita pengen ada acara-acara misalkan tahun baru, biasanya kita nggak apa-apa lah kayak gitu, kita pakai knalpot yang kayak gitu. Coba kalau harian janganlah. Kemudian kita pakai untuk knalpot DOS ini. Knalpot DOS ini sebenarnya udah lama banget knalpotnya ya teman-teman ya. Harganya juga 70 ribuan ini. Sebenarnya dulu ini mau kita pasang di Rio ya, di Vario. Cuma sampai sekarang kita nggak punya ininya, leheran yang inletnya 50. Jadi buat teman-teman yang punya ini ya, yang tahu gitu, yang jual leheran untuk inlet 50 untuk Vario, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, ini dudukannya nggak pas ya, dudukan holdernya nggak pas, jadi ini kita tambahin dudukan holdernya, jadi nanti bisa kepasang dengan pas. Soalnya juga ini nggak ada tempat untuk springnya ya, jadi untuk dudukan holdernya ini harus bener-bener kuat, jadi nanti bisa sekaligus menahan supaya knalpotnya dia nggak lepas gitu ya teman-teman ya. Ini untuk dudukannya kita buat dari ya plat biasa lah, plat besi, tebal juga ukurannya kurang lebih 3 mili. Nah, ini kita bor dulu. Ini pertama kita bor
kecil ya, untuk supaya ya kecil dulu baru nanti kita besarin. Kenapa harus kecil dulu ya, supaya nggak lubangnya itu bisa presisi dan dia nggak apa ya, nggak melebar kemana-mana gitu lubangnya gitu. Nah, setelah dibor nanti kita akan pasang ya. Setelah bor kecil kita akan pasang, dan menurut gua untuk knalpot DOS ini ya kayaknya suaranya bakal lebih adem daripada knalpot yang sebelumnya kita pernah pasang gitu ya, karena DOS ini terlihat lebih apa ya, lebih berat, gaswolnya lebih banyak. Cuma untuk materialnya, material body dari knalpotnya ini masih bagusan yang kemarin-kemarin kayak SC, kemudian yang Proliner yang KW itu. Nah bukan mungkin ya, kedepannya kita akan sering banget nge-review atau ngetes knalpot yang harganya di bawah 100 ribuan gitu teman-teman, atau di kisaran 100 ribuan, bisa 100 ribu lebih atau 100 ribu ke bawah. Karena selain kita mau sharing pengalaman, kita juga ingin cari keseruan aja gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa tetap memberikan informasi yang bermanfaat, video-video yang tentunya bermanfaat ya, bisa memberikan hiburan juga buat teman-teman ya. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanya-tanyain, silakan tanya di @danangtk ya, di IG ya, bisa gitu tanya. Oke teman-teman, ini kita pasang ya, kita lihat kita sudah pasang untuk knalpotnya. Oke, dan ini kalau bisa untuk dudukannya nih yang agak tebel ya teman-teman ya. Kayak ini nih ukurannya 3 mili untuk dudukannya. Pakai besi plat aja nggak masalah. Cuma ya kalau tipis ya dia nggak akan kuat juga ya. Pastiin tebel aja biar dia bisa menahan getaran juga sekalian. Buat teman-teman jangan lupa klik subscribe dan like juga video seperti ini agar mendukung channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan video-video yang tentunya bermanfaat dan memberikan informasi dan sekaligus bisa memberikan hiburan buat teman-teman semuanya. Knalpot DOS ini juga sebenarnya banyak untuk matic. Sebenarnya ada juga yang sudah khusus untuk Yamaha 15, cuma waktu itu gue belinya untuk matic sebenarnya sih ya, untuk Rio. Cuma sampai sekarang nggak dapat. Jadi silahkan tulis kolom komentar kalau ada yang dapat ini ya, punya apa namanya, leheran untuk Vario. Oke teman-teman, ini udah kepasang ya. Teman, ini udah kepasang ya untuk knalpot DOS-nya. Nah ini tadi kita kasih apa namanya, kayak gini ya, kayak gini lah. Ini namanya apa sih? Semacam dudukan gitu ya, karena dudukannya ini nggak pas, karena ini sebenarnya emang bukan knalpot untuk R15, jadi dudukannya ini nggak pas, kita kasih dudukan lagi kayak gini. Dan ini knalpot serigalanya. Nah kita pakai nanti kalau misalnya ada memang butuh gitu aja, kita pakai inilah, kalau iseng-iseng mau pakai aja. Oke, kita coba nyalakan sekarang suaranya knalpot ini seperti apa ya teman-teman ya. Nah kita nyalakan. Suaranya lebih halus ya teman ya, halus, memang halus kalau dibandingin sama yang itu, yang knalpot serigala. Ini jelas lebih halus, lebih ngebas. Coba kita geber sedikit ya. Raungannya halus teman-teman, nggak kayak knalpot yang sebelumnya. Ini soalnya nggak ada pecahnya, halus banget, soft, lebih ke soft ya. Jadi ini untuk suaranya soft banget ya, lebih soft, nggak ada pecah-pecahnya sama sekali. Kalau yang SC kemarin tuh masih ada kayak agak pecah-pecahnya gitu. Ya bagus, SC tuh pecah-pecahnya nggak pecah yang jelek gitu. Cuma kalau ini nggak ada sama sekali. Bagusnya disitu. Kalau teman-teman pengen suara knalpot yang halus, ya yang kayak gini nih yang dicari gitu loh. Oke, untuk sementara kita pakai yang ini dulu, yang DOS ini dulu ya. Nanti untuk kedepannya kita nggak tahu kita mau gonta-ganti knalpot apa lagi.
Oke teman-teman, jadi untuk video ini itu aja untuk penggantian knalpot. Jadi dari knalpot serigala kita ganti menjadi knalpot DOS ini ya. Jadi untuk sementara kita pakai knalpot yang DOS ini dulu. Sebenarnya masih banyak knalpot, kita punya SC, kita punya untuk harga knalpot ini 70.000 ya teman-teman ya. 70.000 silencernya aja itu 70.000. Sampai rumah itu ongkos kirimnya 13.000 seingat saya, berarti cuma 83.000. Jadi tetap di bawah 100.000. Oke. Jadi memang sengaja kita bikin kita cari-cari knalpot yang di bawah harga 100.000 atau 100 ribuan dengan suara-suara yang menurut saya itu bagus itu loh. Nggak pecah, nggak bikin telinga itu istilahnya ya namanya juga knalpot racing tuh pasti kenceng, cuma nggak nyakitin telinga, nggak yang buat orang tuh jengkel gitu loh. Dan di harga di bawah 100.000 atau 100 ribuan itu menurut saya itu sangat worth it. Contohnya ini juga SC kemarin, kemudian yang Pro Liner yang KW kemarin itu juga lumayan bagus, kecuali yang Ernen ada itu saya ada videonya yang Ernen. Kalau mau lihat silakan aja dicek di video-video sebelumnya. Oke, jadi kedepannya kita tetap akan cari-cari knalpot, hunting knalpot yang harganya sangat terjangkau dan suaranya juga lumayan bagus gitu ya. Kita cari-cari knalpot yang kayak gitu lagi ya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada saran dan komentar silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Dan kemudian juga jangan lupa klik like dan subscribe juga. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan silahkan tanya di IG di @dananteka. Oke, semuanya cukup video ini ya. Semoga video bermanfaat, semoga waktu teman-teman bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye, adios, cus.